Mari kasih Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Allah. Lembutkan hatimu, terima benih firman itu dengan baik, sehingga buahnya juga baik dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Yesus, Yesus.
dalam hidup kami senantiasa. Hadirlah Kau segalanya bagi kami Tuhan. Hari ini kami meninggalkan segala sesuatunya, dan hari ini kami mau minta Tuhan segala-galanya bagi kami ya Bapa. Berkati kami Tuhan. Tidak satu pun yang terlewatkan kami hari ini. Lewat kebenaran firman ada pengharapan, ada jawaban bagi kami. Ada kekuatan, ada semangat di dalam kehidupan kami. Ada pengharapan yang nyata bagi kami Tuhan Yesus. Siramilah Tuhan seperti air yang mengalir. Datanglah berkat-Mu seperti air yang mengalir bagi kami senantiasa. Menyirami hati kami ini ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh melepaskan dahaga kami hari ini. Kami dipuaskan oleh Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Iya. Sebelum kita melaksanakan penyerahan anak, kita boleh belajar firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tema kita hari ini adalah Tuhan bersama kita. Ya, kalau kemarin Yesus bangkit, Dia sudah memenangkan segala kematian, maut itu sudah ada di bawah kakinya. Dan hari ini kita belajar bagaimana Kristus itu, Yesus itu, Tuhan kita, itu selalu ada bersama dengan kita. Bagaimana Dia ada bersama dengan kita? Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Ya. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Iya. Silakan dibaca. Ulangan 31 ayat 8. Iya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Iya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Iya. Terima kasih Tuhan, ini yang diinginkan Tuhan. Karena banyak orang sekarang ini adalah mengalami ketakutan dan mengalami patah hati. Ya, patah hati ini bukan berbicara tentang seperti anak muda dia putus cinta saja, tetapi juga banyak orang sekarang patah hati ya karena jalan-jalan hidupnya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, jangan takut dan janganlah patah hati. Kata Tuhan, ini kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini Bapak Ibu Saudara, sejarahnya adalah kitab yang sudah diberikan kepada Musa dan diulang kembali, diingatkan kembali. Ada pengulangan. Ya, berarti sesuatu yang penting yang disampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu, supaya mereka dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah Kanaan, dari masa perbudakan ke pembebasan, itu mereka boleh menikmati, tidak patah hati, walaupun mereka ada di padang gurun, walaupun tantangan demi tantangan mereka alami, walaupun kesukaran demi kesukaran mereka alami, walaupun mungkin dalam segala satu pencobaan ujian mereka alami, itu nggak berhenti. Sekalipun malam hari ada tiang api firman Tuhan, dan siang hari katakan tiang awan ada dalam hidup mereka, tetapi Tuhan bilang begini, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, ternyata orang yang menikmati mujizat Tuhan secara langsung pun ternyata pernah mengalami ketakutan dan pernah mengalami patah hati. Nah ini, kalau sudah hatinya patah, terima kasih Tuhan. Kalau sudah di hatinya patah hati, itu sudah gak ada pengharapan. Kalau sudah patah hati seakan-akan penuh dengan kekecewaan. Kalau sudah patah hati itu seperti ada luka yang tertanam di hatinya. Nah, ini yang Tuhan mau, jangan sampai engkau demikian. Karena apa? Ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ada jaminan. Jadi terima kasih Tuhan buat kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin seluruh hidup kita. Jaminan Tuhan itu adalah bukan serta-merta langsung diberikan, diturunkan dari surga apa yang kita inginkan. Bapak Tania minta ini, nanti Bapak si A minta ini, nanti si Daniel minta ini dan sebagainya. Ya macam-macam. Bukan seperti itu. Tetapi gini loh, Tuhan menjamin perjalanan hidupmu. Tuhan menjamin sampai engkau menghembuskan nafas terakhirmu. Tuhan jamin semua apa yang sedang kau kerjakan dan apa yang sedang kau capai dalam kehidupanmu. Tuhan sertai. Buat apa kita punya segala-galanya? Ya. Lalu besoknya hilang, kan percuma. Buat apa kita punya segala-galanya?
lalu justru itu membuat kita justru hilang segala-galanya. Tahu nggak? Hilang sukacitanya, apalagi hilang damai sejahteranya. Ya, karena nggak menjamin itu, nggak menjamin yang namanya apa yang kita peroleh di dunia ini, bahkan rumah yang sangat mewah sekalipun. Ya, lihat itu. Ya, ada orang hebat kan, bergelimang harta, sudah tua, sudah ubanan, bercerai. Tidak ada. Apakah harta itu menjamin? Justru itu yang dipeributkan, justru itu yang diributkan. Nah, Tuhan mau gini loh, apa yang Tuhan sudah rencanakan dari awal, apa yang Tuhan sudah buat dari awal hidup kita ini, itu Tuhan mau sampai akhir juga kita menikmatinya. Loh ya, Tuhan mengizinkan berkeluarga, suami istri, itu sampai akhir juga harus tetap suami istri. Sampai katanya mau memisahkan, itu yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan memberikan anak, Tuhan memberikan kepercayaan anak bagi keluarga itu. Tuhan mau juga memberkati, menjamin anak itu masa depannya sampai akhir. Kenapa? Kita orang tua ini kan punya batas umur. Kita orang tua kan punya batas kemampuan untuk mendidik, bahkan membimbing anak itu, bahkan mengawasi anak itu. Makanya Tuhan bilang jamin. Jadi begini loh, jaminan Tuhan itu yang saya maksud. Jaminan Tuhan itu bukan apa yang kita lihat, tapi jaminan Tuhan itu adalah sesuatu yang enggak kita lihat. Dia seperti di alam roh. Dia seperti sesuatu yang ilahi, yang kita sendiri enggak pernah pikirkan, enggak pernah terpikir, enggak pernah terlihat, dan tidak pernah terdengar. Dan itu yang Tuhan memberikan bagi kita. Itulah jaminan Tuhan. Karena apa? Hidup kita ini, cuma kasih Tuhan, hidup kita ini bukan hanya sekedar jasmani. Kalau kita nggak punya roh, kita mati, bro. Loh iya, makanya Tuhan mau menjamin apa yang menjadi bagiannya Tuhan, itu yang mau Tuhan kerjakan adalah rohmu, nyawamu, jiwamu yang Tuhan mau rawat, yang mau Tuhan jamin. Kalau hal jasmani, ngapain Tuhan memberikan segala-galanya buat kita? Tahu Dia juga akan kita tinggalkan. Tuhan memberikan segala-galanya, bahkan mungkin kita punya segala-galanya, kita miliki di dunia ini. Kalau tahu juga kita, Tuhan nggak mau seperti itu. Itu hanya pencapaian kita di bumi ini, lewat kerja keras kita, lewat berkat Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang itu hanya sebuah bonus bagi kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan nggak beri sesuatu bagi kita kalau itu mencelakakan kita. Contoh, kalau saya diberikan Tuhan sesuatu yang besar, sesuatu yang wow, dan saya nggak bisa mengelolanya, dan saya nggak bisa mengelola dengan baik, saya nggak bisa memanajemen dengan baik, hancur semuanya. Justru itu yang membuat nanti saya jadi apa? Jadi orang patah hati. Tapi Tuhan berikan kemampuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah dengan apa yang ada bagi kita hari-hari ini. Amin. Ya, kalau kita jadi punya usaha, ya berkati, puji Tuhan. Kalau kita punya pekerjaan, kita bekerja, ya puji Tuhan. Karena itu tingkat kemampuan kita, kapasitas kita diberikan Tuhan. Ya, tiba-tiba kita jadi direktur, saya contohnya, seperti saya jadi direktur BUMN. Wah, jadi apa nanti itu? Karena bukan bagian saya. Ya, karena bagian saya adalah sudah tahu Tuhan, dan apa yang bisa saya kerjakan, dan itulah bagian saya. Nah, itulah terima kasih Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau jamin. Makanya Tuhan berbicara berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai. Bukan sekedar berjalan, tapi menyertai. Ya, begini loh, seperti Tuhan kita tuh berjalan di depan. Jadi kita ini jalan, kita ingin mencapai cita-cita kita ingin mencapai rencana kita ingin mencapai masa depan kita. Dia berjalan di depan. Nah, apa yang menjadi penghalang bagi kita, Dia itu kerjakan. Nah, tapi ada satu kata lagi, Dia menyertai. Nah, menyertai ini berbicara apa? Kuasa. Kita kan nggak tahu apa yang menyerang di belakang kita. Kita nggak tahu tiba-tiba ada yang menyerang di belakang kita. Tapi ada kuasa, itu bisa menyertai kita. Walaupun Dia di depan, tapi Dia menyertai, itu bicara kuasa. Jadi Tuhan tuh maha hadir, Dia maha tahu. Makanya banyak orang bilang gini, nggak berdoa juga Tuhan tahu. Memang betul Tuhan tahu. Tapi juga harus ada pengakuan kita, harus ada sesuatu yang kita ucapkan dalam Tuhan sebagai sesuatu apa kita ya, pengakuan yang didasarkan pada apa? Pada setiap iman kita. Nah ini loh, yang pertama begini, terima kasih Tuhan. Mengapa Tuhan menegaskan hal ini? Mengapa Tuhan mengulang-ulang hal ini kepada kita? Kalau di Alkitab itu jangan takut itu sebanyak berapa? Kalau Bapak itu tahu, 365 kali. Di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau Bapak Ibu baca, cari itu 365 kali. Satu tahun berapa hari, Bapak Saudara? Berapa tahun? Satu tahun berapa hari? 365. Loh, iya.
Dalam Alkitab itu 365 kali Tuhan bicara jangan takut. Ternyata 1 tahun kalau ibu bapak ibu lihat di kalender itu 365 hari itu. Berarti setiap hari kadang-kadang ada ketakutan yang kita alami. Nah, tapi Tuhan bicara, Tuhan bekerja 365 kali. Itu dalam sehari Tuhan bilang jangan takut ya anak. Ya, ketika kita bangun pagi, ketika kita mau bekerja, ketika kita melakukan aktivitas kita, ada saja yang kadang membuat kita cemas takut. Ya, terima kasih Tuhan. Ya ini, yang pertama gini, Tuhan selalu ada di depan kita. Ya, coba next itunya. Nah ini terima kasih Tuhan. Dia ada bersama kita dan ada di depan. Ya ini bukan Yamaha yo, selalu di depan. Dia MotoGP ya, penggemar MotoGP itu selalu depan. Ya. Sampai sampai tengah malam juga kalau sudah senang betul, nah itu dia tonton itu ya. Kenapa? Wah selalu di depan. Wah Valentino Rossi kan gitu ya. Ya begitu. Dan itu yang suka bola kaki kan, sepak bola dan sebagainya. Nah, terima kasih Tuhan. Ini loh, Dia ada bersama kita dan ada di depan kita dan menyertai kita dan Dia tidak membiarkan kita. Banyak kali kata-katanya. Di depan, menyertai dan tidak membiarkan kita. Terlalu banyak sebenarnya kata-kata Tuhan ini. Terlalu banyak, kayak kita ini dipagari, saudara. Ya di sini di depan, di sini menyertai, baru dikatakan lagi apa? Tidak membiarkan kita. Jadi kalau kita sedang beraktivitas, saat kita bekerja, saat kita melakukan aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, Dia tidak membiarkan kita sendirian. Engkau anak muda jangan merasa ketika engkau mengalami kesepian, mengalami sesuatu yang Tuhan aku nggak punya teman, aku nih, jangan. Dia bilang Tuhan tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Ini loh, saudara kasih Tuhan, Dia tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Artinya Dia selalu ada bersama kita dan bahkan ada di depan kita. Saya senang kalau Tuhan depan kita. Masa kalau Bapak Ibu ikut saya tuntun Bapak Ibu saudara, bisa salah nggak? Bisa salah, karena saya manusia. Ya, kalau Bapak Ibu ikut saya, cuma Tuhan ikut saya kemana? Ayo kita ke Bontang. Saya sendiri nggak tahu wilayahnya. Wah, saya mau putar-putar. Akhirnya apa? Protes. Pak, apa sih Bapak tahu nggak jalannya? Cuma tahu doang. Bontang di sebelah sana, arahnya ke timur misalnya. Kan salah. Tapi Tuhan, Dia lebih maha tahu. Dia tahu. Makanya kita ini sebenarnya sangat-sangat manusia atau umat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dia selalu depan kita, kan Dia tahu apa yang harus kita capai dalam hidup. Dia tahu menyediakan apa yang nanti di depan sana yang terjadi. Jadi jauh sebelum Dia sudah tahu. Jadi apa yang kita alami tahun ini, bahkan tahun depan, tahun 2022, Dia sudah tahu apa yang terjadi. Kita tetap berdoa, ya, di negara kita ini jemaat Tuhan yang bertubi-tubi bencana dan sebagainya, ya. Belum selesai. Saudara kita yang di NTT dan sekitarnya mengalami badai seroja. Ini juga kemarin ada gempa bumi di Malang, Jawa Timur dan sekitarnya. Waduh, ya ternyata BMKG sekalipun dibuat oleh pemerintah, nggak bisa dia. Oh, stop kamu gempa, jangan kamu sudah teliti, pokoknya stop, nggak bisa. Dia cuma memberitahu, ya kira-kira ini akan terjadi, kira-kira ini akan terjadi. Dia tidak tahu juga kapan waktunya. Apakah jam 12 pas, apakah jam 1 pas gempanya, nggak ada yang tahu. Kalau tahu ya puji Tuhan, kita bisa siap-siap naik ke gunung. Kalau tiba-tiba tsunami kita tahu, ya. Tapi ini nggak ada yang tahu. Itulah manusia. Secanggih-canggihnya alat, sehebat-hebatnya teknologi, seluar biasa teknologi diciptakan, tetap nggak bisa mengetahui. Itulah makanya Tuhan bilang Dia selalu bersama dengan kita. Nah, selama kita masih hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang lebih penting. Kalau Dia sudah menyertai, Dia sudah depan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, supaya kita tidak lemah, supaya kita tidak patah hati, supaya kita tidak takut dalam jalan hidup ini. Sekarang ini luar biasa. Ya, mungkin karena kita saja di sini masih aman. Coba ditanya saudara kita mengalami bencana itu, mereka ketakutan. Ya, ketakutan. Serius. Ditanya, kemarin saya telepon ke sana pendeta ya. Saya bilang, gimana Pak? Wah, ya inilah. Di
Di tempat saya memang nggak ada apa, maksudnya kerusakan itu sedikit, tetapi banyak yang meninggal. Di tempat lain banyak kerusakan, tetapi sedikit yang meninggal loh. Begitu ya. Itu nggak bisa media, nggak bisa sholat semua. Nah ini loh cuma kasih Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, jangan sampai patah hati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita takut, artinya mulai kecewa. Aduh Tuhan, gimana ini? Kami sudah sungguh-sungguh kok banyak tantangan dan sebagainya. Ini loh cuma kasih Tuhan. Kalau dia ada depan bersama kita, dia ada menyertai kita, dia tidak pernah membiarkan kita. Itu artinya apa? Allah tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Engkau dan saya bisa berubah, hatimu bisa berubah, bisa. Hari ini kau puji Tuhan, hari ini kau bisa menyenangkan Tuhan, nanti pulang dari sini bisa berubah kan? Bisa. Tiba-tiba jadi kayak harimau, tiba-tiba kayak singa yang mengam-ngam, wow, ingin makan orang. Ya, di sini haleluya, nanti sana halilintar. Bisa terjadi, bisa. Tapi Tuhan tidak pernah berubah, makanya dia selalu menyertai, tidak membiarkan, dan selalu berjalan depan. Ya. Yang pertama ini kita lihat, artinya Allah tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sekalipun dia mati kemarin, kita peringati, dia bangkit. Nanti kita di tanggal 13, ternyata tanggal 13 itu hari lebaran juga. Dia kenaikan juga ya. Dia naik ke surga. Dan dia naik itu bukan ninggalin juga, tapi dia juga masih bekerja di surga sana untuk menyiapkan kaplingan-kaplingan. Wah, rumah saudara dan saya. Ya bagian kita nantinya. Makanya Bapak Saudara, upah kita besar. Jangankan masalah di dunia, upah kita nanti di surga pun Tuhan sudah sediakan satu demi satu. Ya, begitu. Kita lihat Malikat ketiga ayat 6. Tuhan tidak pernah berubah. Orang bisa berubah. Sedangkan suami istri tidak bisa berubah. Cintanya, kasihnya, mesranya, ya bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Ya, nah ini kalau Tuhan tidak pernah berubah, kita datang sama Dia supaya hati kita ditetapkan oleh Tuhan. Ya, Malikat 3 ayat yang ke-6. Ya, silakan dibaca. Malikat 3 ayat 6. Ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ya. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Iya, sampai situ. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kita adalah Bani Yakub secara rohani. Ya, kita Bani Yakub. Kita bangsa pilihan Tuhan secara rohani, bukan lagi secara jasmani. Ini sudah berkasih Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah terhadap kita. Sekalipun kita merasa mungkin Tuhan, kapan engkau memberikan bagianku? Kapan engkau menyatakan doa-doaku? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut dan jangan patah hati. Ya, maju terus. Siapkan hatimu terus dalam Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan dalam hidup ini cuma kasih Tuhan, bekerja keras. Ya, jemaat Tuhan sudah kerja keras mencari nafkah, kerja keras. Tetapi juga hidup rohani kita juga harus kita berikan bekerja keras. Jangan lagi kita santai-santai. Bekerja keraslah, kata Paulus. Aku ini bekerja keras dalam apa? Menikmati kasih karunia berkat Tuhan. Baik, Bapak Ibu bangun pagi. Ya, kalau Bapak Ibu renungkan betapa luar biasanya nafas Tuhan berikan bagi kita. Nafas itu. Tiba-tiba kita bangun pagi, ada orang bangun nggak bisa bangun. Ya, kita bisa kerja, kita bisa menikmati segala sesuatunya. Itu juga anugerah kasih karunia. Paulus bilang, makanya kita juga harus bekerja keras dalam hidup kita, dalam rohani kita itu untuk Tuhan, karena kita sudah dijamin oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, silakan 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Tidak sia-sia, gak ada yang sia-sia apa yang kita alami terus. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Iya ini loh, aku telah bekerja keras
Bukan karena aku ini mau membalas kebaikan Tuhan. Bukan karena kita ini cuma Tuhan. Kita beribadah bukan hanya membalas kebaikan Tuhan. Bukan. Kita kan bisa balas kebaikan Tuhan. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah pandang, jangan salah berpikir. Kalau kita berkorban buat Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita ini beribadah, kalau kita muji Tuhan, kalau kita berdoa ini, seakan-akan kita sedang membalas kebaikan Tuhan. Tidak bisa kita balas kebaikan Tuhan. Jadi ceritanya kalau kita ini datang beribadah, datang menyenangkan hati Tuhan, itu karena kita menikmati karunia-Nya, menikmati anugerahnya, yang gak terhitung jumlahnya, yang gak bisa dihitung dengan apapun, kata Paulus. Makanya dia kerja keras dalam hal rohaninya. Jadi hal rohani juga sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu kerja keras. Bukan sekedar kita datang, bukan sekedar kita, tapi ada sebuah usaha, ada sebuah tindakan yang kita lakukan di sana. Ya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara ketika bekerja, banting tulang, kerja keras. Kita juga dalam Tuhan demikian. Bukan gak ada tantangan. Bukan gak ada tantangan. Pelayan-pelayan sih bukan gak ada tantangan. Semua jemaat Tuhan bukan gak ada tantangan dalam hidup kita dalam Tuhan. Ada semuanya. Ayo, Saudara kasih Tuhan. Ya, dia ada bersama dengan kita. Artinya apa? Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya, selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sahabat kita. Dia bapak kita. Temanmu bisa tinggalkan engkau. Saudaramu bisa tinggalkan engkau. Siapapun bisa meninggalkan engkau yang kau kasihi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita tetap mengikut Dia. Jangan patah hati. Jangan takut. Jangan kecewa dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang kedua, kita lihat bagaimana Tuhan melakukan segala perkara bagi kita. Ya, next. Kita lihat yang terakhir, saudara, bahwa Tuhan selalu bekerja sebagaimana perintis membuktikan bahwa Dia bersama kita. Dia adalah perintis. Dia adalah membuka jalan. Ya, merintis itu nggak gampang. Mungkin ada yang pernah merintis usahanya dari nol, merintis keluarga dari nol, nggak mudah. Tapi Tuhan mau Dia menjadi perintis bagi kita. Dia mau membuka jalan bagi kita. Rintangan, tantangan kita alami, Dia mau buka itu. Ya, next, selanjutnya kita lihat. Ya, terima kasih Tuhan. Dalam poin yang terakhir ini, yang kedua, kita lihat dulu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ya, Allah bekerja, Roma 8 ayat 28. Yang kedua, Dia tetap bekerja bagi kita. Ya, Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, silakan dibaca. Roma 8 ayat yang ke-28. Ya. Kita tahu sekarang kalau Allah turut bekerja Ya. dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang berlaku sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah. Nah, ini yang kita harus lakukan. Kalau kita ingin mau Allah bekerja bagi kita, turut bekerja. Jadi apa yang mengerjakan, Tuhan turut di sana, Tuhan ambil bagian, Tuhan juga turut ambil andil di sana dalam kehidupanmu. Kita harus mengikuti rencana Tuhan. Bagian rencananya. Tadi sudah jelaskan, bekerja keras. Kalau kita lihat ayat ini, sebab Tuhan Dia sendiri berjalan. Artinya apa? Allah turut bekerja bagi kita. Dia selalu ada, dan Tuhan juga selalu bekerja bagi kita. Dia gak berhenti, saudara. Kita bisa berhenti bekerja. Siapa yang tahan bekerja 24 jam? Ya, kalaupun ada yang buka usaha 24 jam, itu selalu ada shift-shiftan, shift pagi dan shift malam. Gak ada yang tahan, tapi Tuhan Dia mampu melakukannya. 24 jam Dia mampu membuat hidup kita terjaga aman, bekerja. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami, apa yang sedang kita perbuat, Dia tahu, Dia sedang bekerja. Mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita. Mau yang enak, mau yang tidak enak, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di sana. Ya, untuk apa? Untuk kebaikan kita juga. Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk kebaikannya. Tuhan sudah baik. Tuhan melakukan sesuatu buat kita supaya Dia semakin luar biasa. Tuhan sudah luar biasa, sudah hebat. Dia melakukan sesuatu. Segala sesuatu yang kita alami, ya, kesulitan-kesulitan yang kita alami, bahkan mungkin segala sesuatu mulus, ya, segala sesuatu mungkin tercapai dengan baik, itu juga Tuhan turut bekerja. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan jangan takut dan jangan patah hati.
nikmati kebaikan Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Ya apa yang sedang kau capai anak-anak muda, ya kita orang tua, usahamu, pekerjaanmu, geluti yang sekarang ini, lihat Tuhan selalu bersama. Bagaimana caranya kita hadirkan Dia? Hadirkan dengan doa-doamu, hadirkan Dia dengan pujian penyembahanmu, ibadahmu, persekutuanmu dengan Tuhan. Itu salah satunya. Mari, ya, bertindaklah untuk kau bersekutu dengan Tuhan. Jangan malas, jangan engkau mulai mundur, jangan mulai engkau meninggalkan Tuhan. Masuklah dalam rencana Tuhan dan diibadahkan Tuhan senantiasa. Maka Dia akan selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam